Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, jumpa lagi dengan channel Tresnoto Andre MM. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal umum perusahaan jasa dengan media 5 jari tangan. Tentu penasaran? Ikuti terus sampai tuntas sehingga bisa membuat jurnal umum. Jangan lupa di subscribe dan like. Saya tunggu juga komennya ya. Terima kasih. Pembuatan jurnal umum perusahaan jasa dengan media 5 jari tangan. Pembuatan jurnal umum ini dalam siklus akuntansi masuk pada tahap pencatatan dan penggolongan. Yang diantaranya dalam tahap ini yang dilakukan adalah penyusunan bukti-bukti pembukuan atau bukti-bukti transaksi, kemudian pencatatan ke dalam jurnal umum, dan yang ketiga adalah posting atau pencatatan ke buku besar. Nah, ini membuat jurnal umum ini tadi adalah pada tahap pencatatan dan penggolongan itu ya. Jurnal umum. Sebelum kita membuat jurnal umum, kita artikan dulu sesuai kegiatannya. Jurnal umum adalah mendebet dan mengkredit akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi keuangan yang terjadi. Nah, kegiatan dalam membuat jurnal umum itu adalah yang pertama, menentukan akun yang dipengaruhi oleh transaksi yang terjadi. Nah, kita nanti melakukan analisis transaksi untuk jurnal umum ya. Berikutnya yang kedua, minimal 2 akun yang dipengaruhi oleh transaksi yang terjadi. Ini bisa 3 akun, bisa 4 akun, bahkan lebih. Yang ketiga, menentukan akun apa yang bertambah atau akun apa yang berkurang, atau bisa jadi akun yang dipengaruhi itu bertambah semua atau berkurang semua. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan akun yang didebet atau dikredit untuk akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi yang terjadi. Nah, tentunya dalam menentukan debit atau kredit dari akun yang dipengaruhi adalah dengan menggunakan media 5 jari tangan. Makin penasaran? Insya Allah mudah kalau kita pakai media 5 jari tangan ini dalam membuat jurnal umum. Ikuti sampai tuntas. Jurnal umum. Nah, dalam belajar membuat jurnal umum, tentu kita harus pernah mempelajari macam-macam akun dalam perusahaan jasa, sehingga nanti dalam melakukan analisis transaksi atau menentukan akun-akun pada transaksi yang terjadi bisa kita lakukan dengan mudah. Jika lupa, putar lagi video tentang macam-macam akun perusahaan jasa.
linknya ada di deskripsi video ini ya. Nah, ini adalah kolom-kolom kalau kita membuat jurnal umum. Ada tanggal, ada nama akun, ada ref, ada kolom debit dan kolom kredit. Akan dengan mudah membuat jurnal umum perusahaan jasa dengan media 5 jari tangan. Makin penasaran ya. Ini ada jempol, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking. Dengan media 5 jari tangan untuk jurnal umum, tentu kita harus hafal dari peran jari tangan kita. Jadi peran jari-jari tangan kita. Yang pertama jempol. Jempol ini adalah mewakili aktiva. Kemudian telunjuk itu mewakili utang. Nah, yang tengah tinggi ini adalah mewakili modal. Jari manis adalah mewakili pendapatan, dan jari kelingking ini adalah mewakili beban. Tentu untuk menentukan peran jari-jari tangan kita ada filosofinya ya, agar mudah diingat. Nah, filosofinya ini kenapa kok aktiva itu jempol? Karena jempol besar. Nah, kekayaan kita harus besar. Utang pakai jari telunjuk. Nah, kalau dibandingkan dengan jari tengah sebagai modalnya, tentu utang harus lebih pendek atau lebih sedikit daripada modal. Modalnya harus lebih banyak. Kemudian pendapatan pakai jari manis. Nah, kalau kita mendapatkan pendapatan, tentu manis rasanya. Beban pakai kelingking. Kelingking ukuran jari paling kecil, jadi beban harus sekecil mungkin dikeluarkan. Itu filosofi. Jempol aktiva, telunjuk utang, tengah modal, manis pendapatan, dan kelingking adalah beban. Diusahakan harus hafal ya, harus hafal. Oke, kita konsentrasi pada gambar di video ini. Nah, perhatikan betul-betul gambar tangan ini. Coba diikuti, tangannya diangkat dengan posisi jari seperti ini. Jempol dan kelingking ditekuk, yang lainnya berdiri. Nah, posisi jari tangan seperti ini itu adalah saat akun bertambah. Jadi kalau ada akun kok bertambah, jarinya segera diangkat dengan posisi seperti ini. Kita sepakati jari berdiri berarti kredit, jari yang tidur berarti debit. Tentu masih ingat ya peran dari masing-masing jari ini. Aktiva jempol, kemudian utang, kemudian yang tengah adalah telunjuk, yang manis adalah pendapatan, dan kelingking adalah beban. Harus selalu ingat itu. Diperhatikan lagi gambar posisi jari yang sekarang. Beda dengan yang tadi. Kebalikannya ini ya, jempol dan kelingking berdiri, yang lain tidur. Jadi kebalikannya yang tadi. Nah, posisi jari tangan seperti ini adalah posisi
jari tangan saat akun berkurang. Di saat akun berkurang. Nanti kalau dalam analisa transaksi kok menemukan akun itu berkurang, langsung tangannya diangkat dengan posisi jari seperti ini. Nah, kesepakatan kita tetap jari berdiri kredit dan jari yang tidur adalah debit. Oke, masih ingat peran jari ini kan? Yang tengah ini ya modal, telunjuk utang dan jempol aktiva, kemudian pendapatan manis dan kelingking ini adalah beban. Sebelum kita latihan membuat jurnal umum, kita pahami dulu ya tata cara penulisan jurnal umum. Yang pertama, semua akun sebelah debit ditaruh di atas pada tiap jurnal. Jadi akun yang di debit dulu, baru bawahnya adalah akun-akun yang di kredit dalam satu transaksi. Kemudian yang kedua, debit itu penulisannya adalah mepet garis kiri kolom nama akun, dan kredit ditulis seperti membuat alinea, jadi seperti membuat paragraf agak menjorok ke dalam ketika akun berada di kredit. Yang ketiga, besaran angkanya tiap jurnal itu debit sama dengan kredit. Kemudian yang keempat, minimal 2 akun pada tiap jurnal, boleh lebih dari 2 ya. Nah, sekarang kita latihan ya. Ada 3 transaksi di sini. Perhatikan sebagian transaksi pada salon Tresna Cantika pada bulan April 2018 di bawah ini. Pertama, tanggal 2, tanggal 4, dan tanggal 5. Nah, kita lakukan analisis transaksi terlebih dahulu. Analisa transaksi keuangan untuk jurnal umum tanggal 2. Kita tulis tanggal 2 sini, 2 April 2018. Membeli perlengkapan secara tunai. Berarti yang dibeli adalah perlengkapan. Jadi akun yang dipengaruhi adalah perlengkapan. Dibeli secara tunai, berarti dengan uang ya. Jadi yang dipengaruhi selain perlengkapan adalah uang atau kas. Kita tulis kas. Perlengkapan adalah jenis akunnya termasuk aktiva. Kas juga termasuk aktiva. Ini harus hafal jenis-jenis akun ya. Oleh karena itu kalau lupa ditonton lagi video di link yang ada di deskripsi video ini. Nah, sekarang perlengkapan. Membeli berarti perlengkapannya bertambah. Oke. Nah, kas karena dipakai membeli maka kas berkurang. Nah, sekarang menentukan perlengkapan itu debit apa kredit, kas debit apa kredit, kita pakai 5 jari tangan. Oke, ini masih ingat yang tadi ya,
bertambah jarinya seperti ini, kalau berkurang jarinya seperti ini. Dan jempol aktiva, telunjuk utang, tengah modal, manis pendapatan, dan kelingking beban. Harus hafal ya. Yang tidur tadi, posisi tidur, debit apa kredit? Nah, ini jari berdiri kredit, jari tidur adalah debit. Oke, kita analisa coba. Perlengkapan aktiva. Aktiva berarti jari jempol bertambah. Berarti coba diangkat tangannya seperti ini. Jempol bertambah, jempolnya tidur, berarti berada di sebelah debit. Kita tulis di sini debit. Kas sekarang. Aktiva berkurang, berarti jarinya posisinya seperti ini. Coba diangkat. Aktiva jempol, jempolnya berdiri. Kalau berdiri berarti di sebelah kredit. Cukup mudah ya. Kita lanjutkan lagi agar lebih bisa lagi. Tanggal 4, kita tulis di kolom tanggal 4, menerima jasa salon. Nah, berarti mendapatkan pendapatan. Jadi pendapatan jasa salon kita tulis, yang diterima tentu berupa uang, berarti kas. Kita tulis kas. Pendapatan salon, jenis akunnya adalah pendapatan. Kas, jenis akunnya adalah aktiva. Nah, pendapatannya bertambah apa berkurang? Ini kan menerima, berarti pendapatannya bertambah. Uangnya bagaimana? Bertambah apa berkurang? Karena menerima berarti kasnya juga bertambah. Nah, kalau sudah diketahui bertambah apa berkurang ini, kita tinggal memakai jari tangan untuk menentukan debit atau kredit. Pendapatan bertambah. Oke, jarinya kita diacungkan tangannya ya, seperti ini. Pendapatan manis. Manis tadi kalau bertambah berdiri. Kalau berdiri kesepakatannya tadi jari berdiri kredit, berarti langsung saja ditulis di sini kredit. Aktiva bertambah. Kalau aktiva bertambah, aktiva tadi jari jempol. Nah, tambah ini ya, posisi jarinya jempol ditekuk. Berarti kalau ditekuk atau tidur itu di sebelah debit, tulis debit. Nah, kita coba lagi tanggal berikutnya ini, tanggal 5. Tulis di kolom tanggal 5 April 2018. Membeli peralatan salon dari Toko Jaya secara kredit. Nah, secara kredit. Kalau secara kredit timbul apa? Iya, timbul utang. Yang dibeli adalah peralatan salon. Berarti yang dipengaruhi akunnya adalah peralatan salon. Yang kedua tadi timbul apa tadi? Kalau secara kredit, ya utang. Berarti yang dipengaruhi adalah utang usaha. Peralatan salon jenis akunnya adalah aktiva. Utang usaha jenis akunnya adalah utang. Nah, ini utang ya, jenis akunnya tentu utang. Nah, sekarang kita analisa bertambah apa berkurang. Beli peralatan salon, berarti peralatan salonnya bertambah. Betul. Kemudian utang usaha, karena membeli secara kredit berarti utangnya adalah bertambah. Nah, kita
debit kreditnya dengan menggunakan 5 jari tangan. Bertambah, langsung saja kalau ada bertambah, tangannya, jarinya posisinya seperti ini, diangkat ya, coba diangkat. Aktiva, jari apa? Jempol. Kita lihat jari jempolnya. Tidur, kalau tidur debit. Utang, bertambah. Nah, posisi jari tetap seperti ini kalau bertambah. Utang, jari telunjuk. Berdiri, kalau berdiri berarti kredit, tulis di sini kredit. Oke, mudahannya dalam melakukan analisa transaksi keuangan untuk jurnal umum. Nah, sekarang kita membuat jurnal umumnya. Tadi kita sudah menganalisis transaksinya, dan hasil analisis transaksi itu adalah sebagai acuan atau pedoman dalam membuat jurnal umum. Nah, di sini tanggal 2 kita tulis tanggalnya dulu. April 2018, tanggalnya tanggal 2. Ada 2 akun di sini. Akun perlengkapan dan akun kas. Sesuai kesepakatan, yang berada di debit harus ditulis terlebih dahulu di jurnal. Karena itu kita tulis perlengkapan. Nah, besarnya berapa? Kita lihat transaksinya. Transaksinya tadi adalah besarnya 450. Sebelah debit, berarti di kolom debit untuk perlengkapan 450. Kemudian yang kedua kas, berada di sebelah kredit. Kredit sesuai kesepakatan, kalau kredit ditulis seperti buat alinea. Nah, ini akan menjorok ke dalam. Besarnya tentu sama, yaitu 450.000. Debit dan kredit besarnya sama. Yang debit agak mepet garis, yang kredit agak menjorok ke dalam. Kemudian setelah dibuat jurnal di tanggal 2 ini, diberi keterangan di baris berikut ini simpulan dari transaksi yang terjadi. Jadi membeli perlengkapan secara tunai, kita tulis di bawah di sini. Membeli perlengkapan dengan tunai. Jadi intinya kalau sudah ada analisa transaksi seperti ini, membuat jurnal umum gampang. Kita lanjutkan sekarang ya, tanggal yang berikutnya, yaitu tanggal 4 seingat saya di transaksi berikutnya. Kita tengok dulu analisanya transaksi. Nah, betul, tanggal 4 ada pendapatan salon dan ada kas. Pendapatan salon kredit, kasnya debit. Tentu yang ditulis dulu adalah yang mana? Iya, yang kas, karena yang debit lah yang harus ditulis terlebih dahulu. Kita tulis tanggal 4 kas berapa besarnya, kita tengok transaksinya.
750. Kita tulis sebelah debit. Kas 750. Kreditnya adalah pendapatan jasa salon. Kita tulis di bawah kas sini. Pendapatan jasa salon, kredit sebesar sama dengan yang di debit, itu 750. Nah, setelah itu kita tulis keterangannya, simbolan dari transaksi menerima jasa salon. Tanggal 2 sudah, tanggal 4 sudah, tinggal satu transaksi yang harus dibuat jurnal umum. Kita tengok analisanya terlebih dahulu. Ini tanggal 6, kita tulis di sini tanggal 6. Ada peralatan salon dan utang usaha. Peralatan salon debit, jadi ditulis terlebih dahulu sini peralatan salon, besarnya berapa, kita tengok transaksinya. Nah, besarnya adalah 1.270.000. Kita tulis di sebelah debit. Kemudian setelah itu kita menulis utang usaha yang berada di sebelah kredit. Ingat, ditulis agak menjorok dalam sini ya. Utang usaha. Ini yang kredit lurus dari atas ke bawah biar rapi. Di sebelah kredit besarnya adalah 1.270.000. Kemudian kita beri keterangan di bawahnya, membeli peralatan salon secara kredit. Tulis di sini. Oke, 3 tanggal sudah selesai, kita buat jurnal umum. Mudah kan ya? Kalau masih penasaran, kita latihan lagi. Ada 2 soal lagi ya. Diikuti terus sampai tuntas biar semakin paham buat jurnal umum. Oke, karena kita masih penasaran dengan mudahnya membuat jurnal umum dengan menggunakan jari tangan, kita latihan lagi ya. Ada satu transaksi di sini tanggal 5. Kita tulis di kolom tanggal 5. Membeli perlengkapan salon. Berarti akun yang dipengaruhi pertama adalah perlengkapan salon. Jenis akunnya aktiva, karena membeli berarti bertambah. Nah, kita lihat untuk menentukan debit kreditnya, kita pakai jari yang mana. Kalau bertambah, pakai yang ini. Aktiva, jempol, tidur debit. Jadi kita taruh sebelah debit, tulis D. Membeli perlengkapan salon dari Toko Jaya baru dibayar 1 juta. Berarti timbul utang ya, karena bagian belum dibayar. Kita tulis utang usaha. Jenis akunnya utang, utangnya bertambah. Nah, debit apa kredit? Kita lihat yang jari bertambah, yang ini utang telunjuk, berdiri kredit. Nah, kita tulis K. Baru dibayar 1 juta, berarti kasnya dipengaruhi. Kas termasuk aktiva, karena untuk membayar kasnya berkurang. Pakai yang ini, pakai ini aktiva, jempol, berdiri kredit, tulis di kolom sini
kredit. Oke, mudah kan dalam menganalisa transaksi. Kalau ini sudah dianalisa, sudah selesai, kita tinggal membuat jurnal. Kita tulis tanggal yang sama di sini, 5 Juni 2019. Kita lihat yang debit. Debit ini lurus ke sana. Nah, peralatan calon. Debit kita tulis terlebih dahulu. Besarnya berapa? Ini besarnya 3.200.000. Tulis sebelah debit. Kemudian sebelah kredit ada utang usaha, ada kas. Ini bisa ditulis terserah ya, kas dulu boleh, utang usaha dulu ya boleh. Kita tulis kasnya dulu. Jangan lupa menyerap dalam ya, karena sebelah kredit. Baru dibayar 1 juta. Kasnya yang dibuat bayar adalah 1 juta. Kemudian timbul utang ini, kita tulis kedua, utangnya berapa? Belinya harganya 3.270, baru dibayar 1 juta, berarti utangnya adalah 2.270. Nah, kemudian baru kita beri keterangan di bawah itu memberi perlengkapan calon dari Toko Jaya secara kredit, memberi perlengkapan syarat kredit. Mudah ternyata. Kita latihan 1 soal lagi. Kita coba 1 transaksi lagi. Tanggal 25 melunasi utang kepada Toko Jaya atas tanggal 5 Juni 2019. Kita tulis tanggal 25 Juni 2019 melunasi utang. Jadi yang dipenuhi adalah utang. Utangnya jenis akunnya adalah utang, karena dilunasi utangnya berkurang. Kalau berkurang, masih ingat pakai jari yang bagaimana? Nah, ini berkurang. Utang dari telunjuk tidur, lalu tidur tadi kesepakatannya debit. Kita tulis debit. Yang berikutnya adalah melunasi utang, berarti menggunakan kas. Yang dipengaruhi berarti kas. Kas termasuk aktiva, digunakan untuk melunasi, berarti kasnya berkurang. Pakai jari yang seperti ini. Aktiva, jempol, berdiri, kalau berdiri, kredit. Oke. Analisa sudah selesai, kita langsung buat jurnal umum. Tanggal 25. Yang debit kita tulis terlebih dahulu, berarti utang kita tulis terlebih dahulu. Besarnya berapa? Kita lirik atau kita tengok transaksi tanggal 5. Berarti utangnya ini tinggal 2.270. Kita tulis di sini. Kemudian kas kredit, kita tulis kasnya di sini. Kredit menjadi dalam sebelah kredit 2.270. Ingat, setelah selesai membuat jurnal, kita buat keterangan, yaitu melunasi utang kepada Toko Jaya. Sangat mudah ternyata membuat jurnal umum. Itu sebelumnya harus dianalisa terlebih dahulu transaksinya. Oke. Untuk mengetahui kalian sudah paham atau sudah bisa, kalian kerjakan tugas untuk latihan ya. Dikerjakan di buku tugas, yaitu buku berukuran folio.
ini ada transaksi, kemudian buatlah yang pertama analisis transaksi untuk jurnal umum, dan yang kedua adalah membuat jurnal umum. Tentu dengan kolom ukurannya adalah sudah ditentukan sebagai berikut. Oke, selamat belajar, selamat mencoba, semoga lancar, semoga bermanfaat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.